Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Syabatul Hamdi, mahasiswa dari Universitas Hasanuddin, angkatan tahun 2023, mengambil jurusan S1 Sistem Informasi. Dan pada video kali ini, untuk memenuhi tugas mata kuliah dari pengantar Sistem Informasi, dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai transformasi digital dan pengelolaan sistem informasi dalam era globalisasi. Namun, sebelum saya masuk ke penjelasan utama, pada video kali ini penjelasan mengenai judul tersebut saya bagi dalam beberapa agenda, yaitu saya bagi ke dalam 6 bab. Bab pertama masuk ke dalam manajemen sistem informasi. Bab yang kedua adalah pengembangan rekayasa perangkat lunak. Bab ketiga, globalisasi dan teknologi informasi. Pada bab keempat, saya akan membahas mengenai e-bisnis dan e-commerce. Dan pada bab kelima, saya akan membahas tentang etika dan privasi di sistem informasi. Dan bab yang terakhir, saya akan membahas mengenai tren masa depan dalam sistem informasi. Tanpa berlama-lama, kita langsung masuk ke dalam pembahasan bab 1. Nah, pada pembahasan bab 1 ini, yaitu manajemen sistem informasi. Pada pembahasan manajemen sistem informasi, saya bagi lagi terhadap 6 subbab. Subbab yang pertama adalah sistem informasi pendukung level organisasi. Selanjutnya membahas tentang sistem informasi strategis atau SIS dan keunggulannya. Dan pada subbab yang ketiga, membahas mengenai keunggulan kompetitif menurut Porter dan modul rantai nilainya. Dan sebab selanjutnya membahas mengenai peran TI dalam membantu perusahaan dalam meningkatkan posisi kompetitif. Dan pada subbab selanjutnya saya akan membahas mengenai 5 strategi perusahaan dalam mencapai keunggulan kompetitif. Dan selanjutnya saya akan membahas mengenai peran sistem informasi dan pengguna akhir serta tata kelolanya. Masuk ke dalam subbab yang pertama, yaitu sistem informasi pendukung level organisasi. Nah, sistem informasi pendukung level organisasi yang dimaksud di sini adalah suatu sistem yang dirancang untuk membantu mencapai tujuan pada masing-masing level manajemen ataupun pada fungsi-fungsi yang ada di organisasi. Sistem ini berfungsi untuk mengelola dan mengintegrasikan berbagai jenis informasi yang diperlukan oleh manajemen untuk pengambilan keputusan strategis dan operasional. Lalu, pada pembahasan selanjutnya, terdapat beberapa jenis sistem informasi pendukung level organisasi. Nah, teman-teman sekalian, di sini jenis-jenis sistem informasi pendukung level organisasi itu ada 4, yaitu sistem informasi eksklusif, sistem pakar, sistem pendukung keputusan, dan yang terakhir adalah sistem informasi geografis. Nah, saya jelaskan terlebih dahulu mengenai sistem informasi eksekutif. Jadi, sistem informasi eksekutif ini adalah sistem yang dirancang untuk membantu kegiatan eksekutif senior dengan menyediakan kemudahan akses terhadap informasi yang relevan. ACE atau sistem informasi eksklusif eksekutif biasanya dipertimbangkan sebagai bentuk dari sistem pendukung keputusan atau SPK. ACE menekankan pada tampilan gambar dan interface yang mudah yang digunakan oleh pengguna. ACE menawarkan laporan yang kuat dan kemampuan dalam menelusuri. Secara umum, ACE adalah perusahaan lebar SPK yang membantu dalam eksekutif menganalisis, membandingkan, dan menyoroti variabel penting, sehingga mereka dapat memonitor kinerja dan mengidentifikasi kesepakatan masalah. ACE dan teknologi data berkumpul di pasar. Dalam beberapa tahun terakhir ini, istilah ACE telah kehilangan kepopulerannya dalam mendukung intelijensi bisnis dan digantikan oleh teknologi lebih modern seperti dashboard digital dan analisis data real time. Terus masuk ke dalam sistem pakar, yaitu yang jenis kedua. Jadi sistem pakar ini adalah sistem yang berisi pengetahuan dari pakar dan digunakan untuk konsultasi. Sistem pakar ini mendukung
aktivitas manajemen seperti perekrutan, seleksi karyawan baru, dan penilaian performa karyawan. Dan sistem pakar ini dapat membantu dalam membuat keputusan yang lebih baik dengan menggunakan pengetahuan dan pengalaman dari pakar. Sistem pakar dapat digunakan dalam berbagai bidang seperti keuangan, manufaktur, dan pemasaran. Selain itu, sistem pakar juga dapat membantu dalam mengidentifikasi kesempatan dan masalah serta dalam membuat rencana strategis yang lebih efektif. Terus yang ketiga adalah sistem pendukung keputusan atau DSS. Jadi sistem pendukung keputusan adalah sistem yang digunakan untuk perencanaan strategis dan pemecahan masalah. DSS ini dapat membantu pengambilan keputusan strategis dengan melakukan analisis apa jika dan sensitivitas data. Maksud saya sensitivitas data. DSS dapat membantu dalam membuat keputusan yang lebih baik dengan menggunakan data yang relevan dan analisis yang mendalam. DSS dapat digunakan dalam berbagai bidang seperti keuangan, manufaktur, dan pemasaran. DSS juga ini dapat membantu dalam mengidentifikasi kesempatan dan masalah, serta membuat rencana strategis yang lebih efektif. Dan jenis yang terakhir adalah sistem informasi geografik atau GIS. Jadi sistem informasi geografik ini adalah sistem yang digunakan untuk analisis visualisasi data geografis, membantu pengambilan keputusan strategis, dan mempertimbangkan lokasi dan distribusi. Jadi, sistem informasi geografik ini dapat membantu dalam membuat keputusan yang lebih baik dengan menggunakan data yang relevan dan analisis yang mendalam. Dan sistem informasi geografik ini dapat digunakan dalam berbagai bidang seperti keuangan, manufaktur, dan pemasaran. Sistem informasi geografik dapat membantu dalam mengidentifikasi kesempatan dan masalah serta membuat rencana strategis yang lebih efektif. Dari keempat jenis ini, kita bisa melihat bahwa kegunaannya sama-sama, yaitu dapat digunakan dalam bidang keuangan, manufaktur, dan pemasaran. Jadi, beberapa jenis-jenis tersebut tidak terlalu berbeda, teman-teman. Lanjut ke dalam karakteristik sistem informasi pendukung level organisasi. Jadi, karakteristiknya itu ada 4 juga, yaitu yang pertama ada user friendly. User friendly yang dimaksud di sini adalah sistem dirancang untuk mudah digunakan oleh semua personil organisasi termasuk eksekutif. Dan yang kedua itu bersifat strategis. Bersifat strategis di sini dimaksud adalah digunakan untuk perencanaan strategik dan pemecahan masalah serta untuk menghubungkan ketiga level manajemen. Dan yang ketiga adalah mengintegrasikan data. Sistem ini dapat mengintegrasikan berbagai jenis informasi yang diperlukan oleh manajemen untuk pengambilan keputusan strategis dan operasional. Dan yang keempat adalah menggunakan teknologi. Sistem ini digunakan teknologi seperti pengolah lembah kerja, pengolah kata, pengolah grafik, aplikasi presentasi, pengaksesan basis data personal, surat elektronik, surat bersuara, dan telekonferensi. Lalu selanjutnya yaitu ada fungsi sistem informasi pendukung level organisasi. Nah, fungsi sistem informasi pendukung level organisasi ini adalah yang pertama, membantu pengambilan keputusan. Membantu pengambilan keputusan yang dimaksud di sini adalah sistem dapat membantu pengambilan keputusan strategis dan operasional dengan mengintegrasikan berbagai jenis informasi yang diperlukan. Yang kedua adalah sistem ini dapat mengelola informasi. Jadi sistem ini mengelola dan mengintegrasikan berbagai jenis informasi yang diperlukan oleh manajemen. Dan yang ketiga adalah meningkatkan efisiensi. Meningkatkan efisiensi yang dimaksudkan di sini adalah pengelolaan informasi dan pengambilan keputusan menggunakan teknologi yang lebih efektif. Dan yang keempat adalah meningkatkan kemampuan. Meningkatkan kemampuan yang dimaksud di sini adalah meningkatkan kemampuan manajemen dengan memberikan akses ke informasi yang relevan dan membantu pengambilan keputusan yang lebih baik. Nah, teman-teman sekalian, kita masuk ke dalam pembahasan subbab yang kedua, yaitu sistem informasi strategis SIS dan kegunaannya. Jadi, sistem informasi strategis atau SIS dalam bahasa Inggris adalah
Strategic Information Systems adalah sistem informasi yang dikembangkan untuk mendukung dan meningkatkan strategi kompetitif organisasi. SIS tidak hanya membantu dalam menjalankan operasi bisnis sehari-hari, tetapi juga dalam mencapai keunggulan kompetitif jangka panjang. Sistem ini digunakan untuk membantu perusahaan merespon secara proaktif terhadap perubahan di lingkungan bisnis serta untuk mengeksploitasi peluang strategis. Dan ini merupakan keunggulan sistem informasi strategis. Jadi keunggulan sistem informasi strategis itu ada 10 poin, yaitu yang pertama, meningkatkan efisiensi operasional. Meningkatkan efisiensi operasional yang dimaksudkan di sini adalah sistem informasi strategis itu dapat mengotomatiskan proses bisnis yang sebelumnya dilakukan secara manual, seperti penginputan data, pengiriman dokumen, dan pengelolaan inventory. Dengan demikian, organisasi dapat mengurangi biaya operasional dengan meningkatkan produktivitas dan meningkatkan kualitas produk layanan. Dan yang kedua adalah pengambilan keputusan yang lebih tepat. Jadi, SIS ini menyediakan data real-time yang membantu manajemen dalam membuat keputusan yang lebih tepat dan lebih cepat. Dengan demikian, organisasi dapat lebih cepat dan lebih efektif dalam menghadapi perubahan pasar, meningkatkan kinerja, dan meningkatkan keunggulan kompetitif. Yang ketiga adalah keunggulan kompetitif. Seperti yang disebutkan bahwa SIS ini dapat membantu organisasi untuk menawarkan produk atau layanan yang unik dan berbeda dari pesaingnya. Dengan demikian, organisasi dapat meningkatkan keunggulan kompetitif dan meningkatkan peluang untuk meningkatkan penjualan dan pendapatan. Serta SIS dapat memungkinkan organisasi untuk menjalankan operasi yang lebih efisien dengan mengotomatiskan proses bisnis dan meningkatkan dan mengintegrasikan berbagai fungsi bisnis. Dengan demikian, organisasi dapat meningkatkan keunggulan kompetitif dan meningkatkan pendapatan. Yang keempat adalah peningkatan layanan pelanggan. Jadi, peningkatan layanan pelanggan yang dimaksud di sini adalah SIS memungkinkan organisasi untuk melakukan analisis data yang mendalam terhadap kebutuhan pelanggan. Dengan demikian, organisasi dapat meningkatkan layanan yang lebih baik dan lebih personal, sehingga meningkatkan loyalitas pelanggan dan meningkatkan reputasi. Yang kelima adalah respons terhadap perubahan pasar. Respon terhadap perubahan pasar yang dimaksud di sini adalah menghadapi perubahan permintaan pelanggan, yaitu SIS dapat memungkinkan organisasi untuk menghadapi perubahan permintaan pelanggan dengan lebih cepat dan lebih efektif. Dengan demikian, organisasi dapat meningkatkan kinerja dan meningkatkan keunggulan kompetitif dalam menghadapi perubahan pasar. Yang keenam adalah inovasi produk dan layanan. SIS memungkinkan organisasi untuk mengembangkan produk dan layanan baru yang memenuhi kebutuhan pasar yang terus berkembang. Dengan demikian, organisasi dapat meningkatkan keunggulan kompetitif dan meningkatkan pendapatan. Yang ketujuh adalah pengurangan biaya. Jadi, pengurangan biaya di sini adalah SIS dapat membantu organisasi mengurangi biaya operasional dengan mengotomatiskan proses bisnis dan mengintegrasikan berbagai fungsi bisnis. Dengan demikian, organisasi dapat meningkatkan pendapatan dan meningkatkan keunggulan kompetitif. Yang kedelapan adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. SIS di sini memungkinkan organisasi untuk meningkatkan transparansi dan menyediakan data yang akurat dan real time, dan juga SIS dapat memungkinkan organisasi untuk meningkatkan akuntabilitas dengan menyediakan data yang akurat dan data yang real time. Yang kesembilan adalah SIS adalah meningkatkan kualitas produk dan layanan. Jadi SIS di sini dapat memungkinkan organisasi untuk meningkatkan kualitas produk dengan lebih memahami kebutuhan pelanggan dan meningkatkan efisiensi. Dan yang terakhir adalah meningkatkan keamanan dan keselamatan data. Nah, teman-teman, ini merupakan bagian terpenting dari sistem informasi strategis, yaitu meningkatkan keamanan dan keselamatan data, di mana bisa kita ketahui bahwa zaman sekarang itu
banyak terjadi data yang bocor dan data yang kurang aman. Jadi maka itu perlu sistem informasi strategis. Jadi keamanan data yang dimaksud di sini yaitu sistem informasi strategis dapat digunakan dalam teknologi yang aman dan terjamin untuk melindungi data serta memungkinkan organisasi untuk meningkatkan keselamatan data dengan menggunakan teknologi yang aman dan terjamin. Dengan demikian, organisasi dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan dan meningkatkan reputasinya. Terus, pembahasan selanjutnya yaitu masuk ke dalam subbab keunggulan kompetitif menurut Porter dan model rantainya. Jadi, keunggulan kompetitif menurut Porter dan model rantainya itu yang dimaksud adalah suatu konsep strategis yang dikemukakan oleh Michael Porter sesuai namanya, yaitu menurut Porter. Jadi di sini dikemukakan oleh Michael Porter dalam bukunya yaitu Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance pada tahun 1958. Keunggulan kompetitif ini didasarkan pada analisis rantai nilai yang membagi aktivitas bisnis menjadi dua, yaitu aktivitas utama dan aktivitas pendukung. Jadi, analisis rantai nilai ini bertujuan untuk meningkatkan keunggulan kompetitif perusahaan dengan mengidentifikasi area perbaikan dalam rantai nilai yang akan meningkatkan nilai bagi pelanggan. Analisis ini membantu perusahaan dalam mengoptimalkan aktivitas utama dan pendukung untuk menciptakan nilai tambah dan meningkatkan efisiensi operasional. Dengan demikian, perusahaan dapat meningkatkan kinerja dan keunggulan kompetitifnya melalui strategi diferensiasi, strategi biaya, dan strategi fokus. Nah, analisis rantai nilai ini juga membantu perusahaan dalam mengidentifikasi aktivitas yang memiliki peran besar dalam menciptakan nilai bagi pelanggan. Dengan demikian, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional dan meningkatkan keunggulan kompetitifnya. Selain itu, analisis rantai nilai juga membantu perusahaan dalam mengidentifikasi area perbaikan yang dapat meningkatkan nilai bagi pelanggan, sehingga perusahaan dapat meningkatkan kinerja dan keunggulan kompetitifnya. Dan juga dalam rantai nilai yang saya sebutkan tadi, perusahaan itu harus membagi aktivitas bisnisnya menjadi dua kategori, yaitu aktivitas utama dan aktivitas pendukung. Aktivitas utama adalah aktivitas yang memiliki peran terbesar dalam menciptakan nilai bagi pelanggan, sedangkan aktivitas pendukung adalah aktivitas yang mendukung aktivitas utama. Dengan demikian, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional dan meningkatkan keunggulan kompetitifnya dengan mengoptimalkan aktivitas utama dan aktivitas pendukung. Lanjut pada subbab selanjutnya, yaitu adalah peran TI, teknologi informasi, dalam membantu perusahaan dalam meningkatkan posisi kompetitif. Jadi, perannya itu ada 5 poin, yaitu yang pertama, meningkatkan efisiensi operasional. Jadi, teman-teman, meningkatkan efisiensi operasional di sini yang dimaksud adalah sistem informasi dapat membantu perusahaan dalam mengoptimalkan aktivitas utama dan pendukung dengan mengintegrasikan berbagai sistem dan aplikasi yang relevan. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya. Yang kedua adalah meningkatkan kemampuan bersaing. Jadi, sistem informasi juga dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan kemampuan bersaing dengan mengembangkan strategi yang efektif dan efisien. Contohnya adalah sistem informasi dapat membantu perusahaan dalam mengembangkan aliansi strategis dengan perusahaan lain untuk meningkatkan kemampuan bersaing. Terus yang ketiga adalah meningkatkan keunggulan kompetitif. Meningkatkan keunggulan kompetitif yang dimaksud adalah sistem informasi dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan keunggulan kompetitif dengan mengembangkan strategi diferensiasi dan strategi biaya. Contohnya, sistem informasi dapat membantu perusahaan dalam mengembangkan produk yang unik dan berbeda dari kompetitor yang lain. Yang keempat adalah meningkatkan kemampuan analisis data. Nah, sistem informasi dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan kemampuan analisis data dengan mengembangkan aplikasi yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan strategis. Contohnya, sistem informasi dapat membantu perusahaan dalam mengembangkan aplikasi yang dapat membantu dalam analisis rantai nilai.
Terus yang kelima adalah meningkatkan kemampuan komunikasi. Nah, sistem informasi juga dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan kemampuan komunikasi dengan mengembangkan aplikasi yang dapat membantu dalam pengiriman informasi yang efektif. Contohnya, sistem informasi dapat membantu perusahaan dalam mengembangkan aplikasi yang dapat membantu dalam pengiriman informasi yang cepat dan akurat. Jadi, itulah 5 peran sistem informasi dalam membantu perusahaan. Terus lanjut ke dalam 5 strategi perusahaan dalam mencapai keunggulan kompetitif. Jadi teman-teman, 5 strateginya itu adalah strategi biaya rendah, strategi diferensiasi, strategi fokus, strategi inovasi, dan yang terakhir adalah strategi aliansi. Yang pertama adalah strategi biaya rendah atau cost leadership. Jadi strategi biaya rendah ini melibatkan penurunan biaya produksi dan operasional untuk menjual produk dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan pesaing. Contohnya perusahaan yang menjual produk kebutuhan sehari-hari seperti pakaian, makanan, kosmetik, atau aksesoris dapat menggunakan strategi ini dengan mengoptimalkan proses produksi dan pengurangan biaya. Dengan demikian, perusahaan dapat meningkatkan penjualan dan meningkatkan keunggulan kompetitifnya. Terus yang kedua adalah strategi diferensiasi. Jadi strategi diferensiasi ini melibatkan menciptakan produk atau layanan yang unik dan berbeda dengan produk atau layanan yang ditawarkan oleh pesaing. Jadi sesuai namanya adalah differentiation atau perbedaan. Nah, contohnya ini adalah perusahaan yang menjual produk mewah dapat menggunakan strategi ini dengan memberikan keunikan seperti pengalaman yang menarik bagi pelanggan. Dengan demikian, perusahaan dapat meningkatkan keunggulan kompetitif dengan menciptakan produk yang lebih unik dan berbeda dari pesaing yang lain. Yang ketiga adalah strategi fokus. Jadi, strategi fokus ini melibatkan perusahaan pada pasar yang lebih spesifik dan memiliki kondisi potensial serta berkelanjutan. Contohnya itu perusahaan yang menjual mobil mewah dapat menggunakan strategi ini dengan fokus pada segmen pasar tertentu dan suatu kelompok masyarakat. Jadi strategi fokus ini memungkinkan perusahaan untuk fokus terhadap penjualan, target penjualan yang ingin dicapai. Nah, dengan ini perusahaan dapat meningkatkan keunggulan kompetitif dengan mengarahkan usaha pada pasar yang lebih spesifik. Dan yang keempat adalah strategi inovasi. Strategi inovasi ini melibatkan pengembangan produk dan layanan yang lebih baik dan lebih murah dibandingkan dengan pesaing. Contohnya, perusahaan yang menjual produk teknologi dapat menggunakan strategi ini dengan mengembangkan produk yang lebih inovatif dan lebih murah. Dengan demikian, perusahaan dapat meningkatkan keunggulan kompetitif dengan mengembangkan produk yang lebih baik dan lebih murah. Yang terakhir adalah strategi aliansi atau partnership. Strategi aliansi ini melibatkan menjalin kemitraan strategis dengan perusahaan lain untuk meningkatkan daya saing. Contohnya, perusahaan yang menjual produk kuliner dapat menggunakan strategi ini bergabung ke dalam komunitas partner, komunitas partner seperti penjualan online seperti GoFood, Shopee Food, dan juga aplikasi-aplikasi yang lainnya untuk meningkatkan kemampuan bersaing. Dengan demikian, perusahaan dapat meningkatkan keunggulan kompetitif dengan menjalin kemitraan strategis dengan perusahaan lain. Dan strategi aliansi juga dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan kemampuan bersaing dan meningkatkan reputasi. Itulah tadi kelima strategi untuk mencapai keunggulan kompetitif, yaitu ada strategi biaya rendah, strategi diferensiasi, strategi fokus, dan strategi inovasi, serta strategi aliansi. Selanjutnya, masuk kepada subbab, yaitu peran sistem informasi dan pengguna akhir serta tata kelolanya. Jadi, sumber informasi dikelola melalui beberapa komponen yang saling terkait dan berfungsi untuk mencapai tujuan sistem informasi. Jadi ini adalah
bagaimana sumber informasi dikelola dan peran sistem informasi serta pengguna akhirnya. Yang pertama ada yaitu perangkat keras atau hardware. Jadi perangkat keras ini meliputi peranti keras komputer seperti CPU, RAM, hard disk, SSD, keyboard, mouse, printer, router, switch, dan sebagainya. Dan yang kedua itu ada perangkat lunak. Jadi perangkat lunak ini meliputi program, prosedur, dan teknologi yang digunakan untuk mengelola data dan informasi. Dan software juga ini dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu yang pertama adalah perangkat lunak sistem dan perangkat lunak aplikasi. Jadi perangkat lunak sistem itu termasuk seperti Windows, macOS, dan Linux yang mengelola sumber daya perangkat keras dan menyediakan layanan umum untuk aplikasi perangkat lunak. Dan perangkat lunak aplikasi ini adalah program yang dirancang untuk membantu membantu pengguna dalam melakukan tugas-tugas tertentu seperti Microsoft Office untuk pengolahan kata dan spreadsheet, atau software khusus seperti SAP untuk manajemen sumber daya perusahaan. Dan yang ketiga adalah sumber daya manusia. Jadi sumber daya manusia atau human resource adalah sumber daya manusia yang meliputi pengguna, spesialis informasi, dan manajer yang berperan dalam pengembangan dan penggunaan sistem informasi. Setiap kategori ini memiliki peran-peran spesifik, yaitu pengguna akhir, yaitu individu yang menggunakan sistem informasi dalam kegiatan sehari-harinya seperti karyawan, manajer, dan pelanggan. Dan yang kedua yaitu spesialis sistem informasi. Jadi spesialis teknologi informasi ini memiliki keahlian dalam pengembangan, pemeliharaan, dan dukungan teknis untuk sistem informasi, termasuk analisis sistem, programmer, dan administrator basis data. Dan yang terakhir ada manajer, yaitu manajer atau pemimpin yang bertanggung jawab untuk mengawasi operasi sistem informasi. Yang keempat ada fasilitas. Jadi fasilitas ini meliputi basis data, informasi, dan media komunikasi yang digunakan untuk mengelola data dan informasi. Fasilitas ini mencakup infrastruktur fisik dan teknologi yang mendukung operasi sistem informasi. Dan yang terakhir adalah basis data. Basis data ini meliputi data yang disimpan dan diorganisir untuk digunakan dalam sistem informasi. Basis data dirancang untuk mengelola data dalam jumlah besar dengan efisiensi dan keamanan yang tinggi. Terus masuk ke dalam pembahasan peran sistem informasi dan pengguna akhir. Jadi yang pertama, sistem informasi ini berfungsi sebagai suatu sistem yang dibuat oleh manusia untuk mencapai suatu tujuan, yaitu menyajikan informasi. Sistem informasi terdiri dari komponen-komponen seperti blok masukan, blok model, blok keluaran, blok teknologi, blok basis data, dan blok kendali. Sistem informasi memiliki berbagai komponen dan fungsi yang mendukung tujuan organisasi. Nah, yang pertama itu adalah pengumpulan data. Pengumpulan data yang dimaksud di sini adalah sistem mengumpulkan data dari berbagai sumber, baik sumber eksternal, sumber internal, termasuk data transaksi bisnis, sensor, survei, dan data pasar. Lalu data itu diproses, dikumpulkan, diolah menjadi informasi yang bermakna melalui proses seperti pengolahan, analisis, dan interpretasi. Nah, selanjutnya yaitu penyimpanan data. Informasi yang dihasilkan dari pengumpulan dan pemrosesan tersebut disimpan dalam basis data yang aman dan terorganisir untuk memudahkan akses dan pengambilan keputusan yang mendatang. Nah, yang terakhir adalah proses distribusi informasi. Jadi, informasi ini disebarkan ke pengguna yang membutuhkannya, baik melalui laporan, dashboard, atau alat analisis lainnya. Dan selanjutnya adalah
pengguna akhir. Jadi pengguna akhir ini adalah orang-orang yang menggunakan sistem informasi untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Mereka berperan penting dalam pengembangan dan penggunaan sistem informasi. Mereka juga memainkan peran yang penting dalam memastikan bahwa sistem informasi digunakan secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan bisnis. Pengguna akhir ini termasuk staf operasional. Jadi staf operasional ini adalah karyawan yang menggunakan sistem untuk melakukan tugas sehari-hari seperti pengolahan transaksi, entry data, dan layanan pelanggan. Yang kedua adalah manajemen menengah. Manajemen menengah ini seperti manajer yang menggunakan informasi untuk menguasai operasi dari perusahaan. Dan yang terakhir adalah eksekutif. Eksekutif ini adalah pemimpin senior yang menggunakan sistem informasi untuk mendukung pengambilan keputusan strategis. Dan lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu masuk ke dalam bab 2. Jadi bab 2 ini kita membahas mengenai pengembangan rekayasa perangkat lunak. Jadi pengembangan rekayasa perangkat lunak ini saya bagi menjadi 4 pembahasan, yaitu sebab pertama adalah proses pengembangan perangkat lunak baru, yang kedua adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk perangkat lunak, selanjutnya adalah masalah seputar pengembangan situs web dan aplikasi seluler, selanjutnya adalah perbedaan antara metodologi perangkat lunak baru, dan yang terakhir adalah 4 kebijakan implementasi utama. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan proses pengembangan aplikasi perangkat lunak baru. Jadi kesuksesan dalam pengembangan perangkat lunak ini bergantung pada pengelolaan proyek perangkat lunak secara keseluruhan. Metodologi menyediakan pendekatan yang struktur untuk melaksanakan SDLC, yaitu System Development Life Cycle. Menurut Azhar Susanto, proses ini berkembang, menurut Azhar Susanto, proses pengembangan perangkat lunak adalah suatu struktur yang diterapkan untuk menciptakan produk perangkat lunak dengan tujuan menyukseskan proyek pengembangan sistem melalui berbagai tahapan. Proses ini memiliki beberapa model yang masing-masing menjelaskan pendekatan berbagai tugas atau aktivitas yang terjadi selama proses tersebut. Jadi SDLC atau System Development Life Cycle adalah metode yang populer di kalangan analis dan programmer. Tahapan-tahapannya itu adalah yang pertama, analisis dan definisi kebutuhan. Nah, setelah analisis dan definisi kebutuhan ini masuk ke dalam perancangan sistem dan perangkat lunak. Jadi perancangan sistem dan perangkat lunak ini analisis harus menentukan arsitektur sistem secara keseluruhan dan mengidentifikasi serta mendeskripsikan secara abstrak sistem perangkat lunak dalam bahasa pemrograman. Yang ketiga adalah implementasi dan pengujian unit. Yang keempat adalah integrasi dan pengujian sistem. Jadi dalam tahapan ini analis harus mengintegrasikan unit-unit yang telah diuji dan menguji sistem yang lengkap untuk memastikan bahwa sistem berfungsi dengan baik. Dan yang kelima adalah operasi dan pemeliharaan. Jadi pada tahap ini analis harus mengoperasikan sistem di lingkungannya dan melakukan pemeliharaan termasuk koreksi kesalahan yang ditemukan pada tahap-tahap sebelumnya, perbaikan implementasi unit sistem, serta pengembangan layanan sistem dan persyaratan baru. Lanjut ke dalam perbedaan antara metodologi perangkat lunak baru. Jadi terdapat beberapa metodologi pengembangan perangkat lunak baru yang populer saat ini. Yang pertama adalah Agile. Jadi Agile ini mengadopsi iteratif, pendekatannya yaitu mengadopsi iteratif dan inkremental dalam pengembangan perangkat lunak. Dan kelebihan dari Agile ini adalah adaptif terhadap perubahan kebutuhan pengguna. Jadi tahapannya adalah sprint planning, perencanaan pekerjaan yang akan dilakukan dalam satu sprint. Dan yang kedua adalah Scrum. Scrum ini adalah kerangka kerja dalam
metodologi Agile yang memfokuskan pada pengelolaan proyek dan membagi pekerjaan menjadi tugas-tugas kecil. Dan yang ketiga adalah Kanban. Jadi Kanban ini menggunakan pendekatan aliran kerja yang berkeseimbangan, yang berkesinambungan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas tim. Yang keempat adalah DevOps. Jadi DevOps ini menggabungkan pengembangan dan operasi untuk meningkatkan kolaborasi dan penyampaian perangkat lunak yang lebih cepat dan handal. Yang keempat adalah Lean Software Development. Jadi pendekatan Lean Software Development ini fokus pada optimalisasi efisiensi dan penghapusan pemborosan untuk meningkatkan nilai maksimal kepada pelanggan. Yang selanjutnya adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk perangkat lunak. Jadi perangkat lunak merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan modern. Di balik setiap aplikasi, web, dan sistem yang kita gunakan, terdapat bahasa pemrograman yang menjadi fondasi pembuatannya. Masing-masing bahasa pemrograman memiliki karakteristik dan kegunaannya sendiri, sehingga pemilihan bahasa yang tepat sangatlah penting untuk mencapai tujuan pengembangan perangkat lunak. Dan teman-teman, ini adalah beberapa jenis-jenis bahasa pemrograman, yaitu yang pertama bahasa pemrograman front-end. Jadi bahasa pemrograman front-end ini termasuk adalah HTML, CSS, dan JavaScript. Jadi pada bahasa pemrograman front-end ini digunakan untuk membangun struktur atau isi halaman-halaman dari web, aplikasi, atau sejenisnya. Jadi front-end ini adalah tampilan layar atau tampilan aplikasi atau tampilan web yang dapat dilihat langsung oleh pengguna. Dan yang kedua itu adalah bahasa pemrograman back-end, yaitu Python, Java, PHP, C++, dan C. Jadi bahasa back-end ini itu seperti back-end itu dalam artian adalah yang ada di belakang aplikasi web atau sejenisnya. Jadi back-end ini dikontrol oleh si pembuat web untuk lebih meningkatkan webnya lagi. Seperti itu mungkin contohnya, teman-teman. Jadi yang ketiga itu ada bahasa pemrograman mobile. Jadi bahasa pemrograman mobile ini dikhususkan untuk membuat aplikasi, web, dan sejenisnya dalam bentuk mobile. Jadi contohnya itu ada Swift, ada Kotlin, dan ada Flutter. Jadi Swift ini adalah bahasa pemrograman resmi untuk pengembangan aplikasi iOS. Dan Kotlin adalah bahasa pemrograman resmi untuk pengembangan aplikasi Android, dikembangkan oleh JetBrains. Kotlin menawarkan sintaks yang lebih ringan dan mudah dipahami dibandingkan dengan Java. Dan juga Flutter adalah framework lintasan platform untuk pengembangan aplikasi mobile dengan menggunakan bahasa pemrograman Dart. Jadi Flutter ini memungkinkan untuk membuat aplikasi di iOS dan Android, teman-teman. Terus bahasa pemrograman lainnya itu ada SQL atau Structured Query Language. Jadi bahasa pemrograman yang digunakan untuk berinteraksi dengan data atau mengelola data. Dan ini adalah yang bahasa pemrograman yang terakhir yang menurut saya paling unik adalah bahasa R. Jadi saya juga baru mendengar bahasa R ini. Jadi menurut informasi yang saya baca, bahasa R ini adalah bahasa pemrograman statistik dan analisis yang populer. Jadi R memungkinkan pengembangan membuat analisis statistik yang kompleks dan visualisasi data yang efektif. Lanjut ke dalam masalah seputar pengembangan situs web dan aplikasi seluler. Jadi masalah yang sering muncul dalam proses pengembangan situs web atau aplikasi seluler itu adalah persyaratan yang kurang jelas atau tidak jelas. Jadi persyaratan yang tidak jelas ini dapat menyebabkan kesalahpahaman
antara tim pengembang dan pemangku kepentingan. Jadi hal ini bisa mengakibatkan fungsi yang dihasilkan oleh web atau aplikasi tidak sesuai dengan kebutuhan, yang pada akhirnya membuang waktu dan sumber daya. Terus yang kedua adalah desain yang kurang baik. Jadi desain yang buruk ini juga dapat menyebabkan kesulitan dalam navigasi atau interaksi dengan situs aplikasi. Ini bisa terjadi karena kurangnya perhatian terhadap prinsip desain yang baik atau kurangnya pengujian pengalaman pengguna. Terus yang ketiga, ini biasanya yang paling fatal, yaitu keamanan yang rendah. Jadi keamanan rendah ini menjadi perhatian utama, terutama dalam meningkatnya serangan cyber. Kurangnya perlindungan yang memadai dapat menyebabkan pencurian data atau kerusakan reputasi perusahaan. Yang keempat adalah kinerja yang lamban. Jadi kinerja yang lamban ini dapat membuat perusahaan meninggalkan situs atau aplikasi. Hal ini disebabkan oleh kode yang tidak bisa dioptimalkan, infrastruktur server yang tidak memadai, atau penggunaan sumber daya yang berlebihan. Terus yang kelima adalah kurangnya pengujian. Yang keenam adalah pemeliharaan yang kurang, dan yang ketujuh adalah ketergantungan pada vendor. Jadi ketergantungan pada vendor yang dimaksud ini adalah terlalu bergantung pada vendor eksternal untuk layanan atau teknologi tertentu, bisa membuat pengembangan dan pemeliharaan menjadi lebih rumit dan mahal. Selain itu, jika vendor mengalami masalah, itu bisa memengaruhi pada proyek pengembangan situs web atau aplikasi. Dan yang ke-8 adalah kurangnya keahlian, manajemen proyek yang buruk. Jadi manajemen proyek yang buruk ini yang tidak efisien dapat menyebabkan keterlambatan, anggaran membengkak, atau bahkan kegagalan terhadap proyek. Dan yang terakhir adalah perubahan persyaratan. Jadi perubahan persyaratan ini yang sering dalam persyaratan proyek dapat menyebabkan kesulitan dalam perencanaan dan eksekusi, terutama dapat menyebabkan kesulitan dalam perencanaan dan eksekusi, terutama jika tidak ada proses yang jelas untuk mengelola perusahaan tersebut. Lanjut pada pembahasan 4 kebijakan implementasi utama. Jadi pengembangan perangkat lunak dan teknologi informasi ini telah menjadi bagian internal dari kehidupan bisnis modern. Dalam beberapa tahun terakhir, teknologi informasi telah berkembang dengan sangat cepat, memungkinkan organisasi untuk meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan produktivitas, dan meningkatkan keunggulan kompetitif. Namun, pengembangan perangkat lunak dan TI juga memerlukan kebijakan yang jelas dan efektif untuk memastikan bahwa organisasi dapat mengelola aset dengan efisien, mencegah penggunaan ilegal atau tidak sah, dan meminimalkan risiko keamanan. Jadi 4 kebijakan itu yang termasuk adalah kebijakan keamanan informasi. Jadi kebijakan keamanan informasi yang dimaksud di sini adalah kebijakan yang bertujuan untuk melindungi data sensitif atau informasi perusahaan dari akses yang tidak sah, persentase, atau kebocoran. Ini memungkinkan mencakup penggunaan sandi yang kuat dan enskripsi data. Yang kedua adalah kebijakan privasi data. Jadi kebijakan ini mengatur bagaimana data pengguna dikumpulkan, disimpan, dan digunakan oleh organisasi atau perusahaan. Yang ketiga adalah kebijakan pengembangan perangkat lunak. Jadi kebijakan ini menetapkan standar prosedur untuk pengembangan perangkat lunak, termasuk pengujian, dokumentasi, dan manajemen versi. Yang keempat adalah kebijakan penggunaan aset TI. Jadi kebijakan ini mengatur pengguna dan manajemen aset teknologi informasi organisasi, termasuk perangkat keras, perangkat lunak, dan sumber daya cloud. Masuk ke dalam selanjutnya, yaitu pembahasan bab 3, yaitu globalisasi dan teknologi. Jadi pada bab 3 ini terdapat 4 subbab, yaitu konsep globalisasi, peran IT dalam globalisasi, masalah yang dialami perusahaan saat menghadapi ekonomi global, kesenjangan digital, dan 3 tahapan kesenjangan digital menurut Nielsen.
masuk ke dalam subbab yang pertama, yaitu konsep globalisasi. Jadi, suatu proses integrasi dan interaksi secara bertahap di antara individu dan negara yang ada di seluruh dunia. Proses ini terjadi karena perkembangan teknologi, imigrasi, dan budaya politik. Globalisasi juga dapat diartikan sebagai proses penyebaran pengaruh dari satu wilayah ke wilayah yang lain yang ada di seluruh dunia. Pengaruh ini dapat berupa ideologi, budaya, nilai-nilai, produk, dan teknologi. Lanjut ke dalam peran IT dalam globalisasi. Jadi, peran IT dalam globalisasi itu yang pertama adalah membuka pintu menuju peluang dan tantangan yang baru. Jadi di era globalisasi yang penuh dinamika ini, peran teknologi informasi dan komunikasi bagaikan kunci yang dapat membuka pintu menuju akses peluang dan sekaligus tantangan baru. Kemajuan IT telah berevolusi hampir semua aspek manusia, termasuk cara kita bekerja, berkomunikasi, belajar, dan berbisnis. Dalam konteks globalisasi, IT memainkan peran krusial menghubungkan orang di seluruh dunia, mendorong kolaborasi, dan membuka akses terhadap informasi dan pengetahuan. Yang kedua adalah mempersempit jarak dan memperkuat koneksi. Jadi, salah satu peran paling signifikan IT adalah kemampuannya untuk mempersempit jarak seseorang dan memperkuat koneksi antar individu, organisasi, dan negara. Platform media sosial, aplikasi, perpesanan, dan alat komunikasi online yang lainnya memungkinkan orang-orang untuk terhubung dan berinteraksi secara real-time, terlepas dari lokasi mereka ada di mana. Hal ini mendorong pertukaran ide, budaya, dan informasi secara global, memperkaya pemahaman antar masyarakat, dan membangun rasa saling pengertian. Yang ketiga adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi dan perdagangan. IT juga memainkan peran dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan perdagangan. Jadi, ekonomi dan perdagangan ini dalam IT kita bahas pada bab selanjutnya sebentar. Yang keempat adalah meningkatkan akses terhadap informasi dan pengetahuan. Jadi, perkembangan internet dan teknologi informasi telah membuka akses yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap informasi dan pengetahuan. Mesin pencari, portal berita online, dan platform pendidikan online memungkinkan orang untuk mengakses informasi dari seluruh dunia secara mudah dan cepat. Hal ini mendorong literasi digital, meningkatkan kesadaran global, dan membuka peluang baru untuk belajar dan mengembangkan diri. Terus yang kelima adalah mendukung inovasi dan kolaborisasi global, teman-teman. Jadi IT di sini berperan penting dalam mendukung inovasi dan kolaborasi global. Platform kolaborisasi online, alat konferensi video, dan forum online memungkinkan para peneliti, ilmuwan, dan profesional dari berbagai negara untuk bekerja sama dalam proyek-proyek penelitian, pengembangan produk, dan inisiatif global yang lainnya. Hal ini mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta membuka peluang baru untuk memecahkan masalah global. Dan yang keenam adalah kesenjangan digital dan keamanan cyber. Jadi di samping berbagai peluang yang ditawarkannya, IT juga membawa beberapa tantangan baru dalam era globalisasi, teman-teman. Jadi salah satu tantangan utama adalah kesenjangan digital, di mana akses dan penggunaan IT ini tidak merata di semua kalangan masyarakat. Hal ini dapat memperparah ketimpangan sosial dan ekonomi dan menghambat partisipasi penuh dalam masyarakat global. Tantangan lain yang tak kalah penting itu adalah keamanan cyber. Seiring meningkatnya ketergantungan pada IT,
resiko keamanan cyber pun semakin besar. Serangan cyber, pencurian data, dan penyebaran informasi yang salah dapat berdampak buruk bagi individu, organisasi, bahkan negara. Selanjutnya, yaitu masuk ke dalam masalah yang dialami saat menghadapi ekonomi global. Jadi, beberapa masalah yang sering dialami perusahaan saat menghadapi ekonomi global itu adalah persaingan global yang ketat. Jadi, perusahaan ini yang beroperasi di pasar global harus bersaing dengan perusahaan yang lain di berbagai negara. Persaingan ini semakin ketat seiring meningkatnya akses informasi dan teknologi, serta liberalisasi perdagangan global. Yang kedua yaitu perubahan regulasi dan kebijakan perdagangan. Jadi teman-teman, pemerintah di berbagai negara seringkali menerapkan regulasi dan kebijakan perdagangan yang baru yang dapat berdampak signifikan pada operasi perusahaan. Perubahan regulasi ini dapat berupa tarif impor, pajak, standar produk, dan aturan ketenagakerjaan. Yang ketiga adalah ketidakstabilan politik dan ekonomi. Jadi ketidakstabilan politik dan ekonomi ini di beberapa negara tidak hanya beberapa negara, bahkan di semua negara ini dapat berdampak negatif pada operasi perusahaan. Hal ini dapat berupa kerusuhan sosial, inflasi, fluktuasi nilai mata uang. Perusahaan perlu memantau situasi politik dan ekonomi di negara-negara tempat mereka beroperasi dan mengambil langkah-langkah untuk memitigasi risiko yang terkait. Dan yang keempat yang telah saya sebutkan tadi yaitu adalah fluktuasi nilai mata uang. Jadi fluktuasi nilai mata uang dapat berdampak signifikan pada profitabilitas perusahaan yang beroperasi di pasar global. Jadi fluktuasi nilai mata uang ini dapat menyebabkan kerugian atau keuntungan yang tidak terduga dan dapat membuat perencanaan keuangan menjadi lebih sulit. Dan yang kelima adalah perbedaan budaya dan bahasa. Yang keenam adalah ketidakadilan dan pelanggaran hak asasi manusia. Dan untuk menghadapi masalah-masalah tersebut ada beberapa solusi, yang diantaranya adalah meningkatkan daya saing. Jadi perusahaan perlu berinovasi, meningkatkan efisiensi, dan menawarkan produk layanan yang berkualitas tinggi dengan harga yang kompetitif. Dan yang kedua adalah memahami dan mematuhi regulasi. Perusahaan perlu memahami dan mematuhi regulasi dengan kebijakan perdagangan di berbagai negara tempat mereka beroperasi. Dan yang ketiga adalah memitigasi risiko. Jadi memitigasi risiko yang dimaksud di sini adalah perusahaan perlu memantau politik dan ekonomi dari negara-negara tempat mereka beroperasi dan mengambil langkah-langkah untuk memitigasi risiko yang terkait. Dan yang kelima, maksud saya yang keempat adalah menerapkan strategi hedging. Jadi perusahaan perlu strategi hedging dan manajemen risiko untuk memitigasi risiko fluktuasi nilai mata uang. Dan yang keenam adalah memahami dan menghargai perbedaan budaya. Perusahaan perlu memahami dan menghargai perbedaan budaya dan bahasa di negara tempat mereka bekerja atau beroperasi. Dan yang terakhir, maaf di sini dalam PowerPoint saya salah memasukkan poin. Yang terakhir itu adalah menjalankan bisnis secara etis dan bertanggung jawab. Saya ulangi, yang terakhir adalah menjalankan bisnis secara etis dan bertanggung jawab. Jadi, perusahaan perlu memastikan bahwa mereka menjalankan bisnisnya secara etis dan bertanggung jawab, dan bahwa mereka menghormati hak asasi manusia semua karyawan dan pemangku kepentingan. Lanjut teman-teman, yaitu kesenjangan digital dan 3 tahapan kesenjangan menurut Nielsen. Jadi kesenjangan digital ini mengacu pada kesenjangan akses dan kemampuan individu atau kelompok dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek seperti aspek internet, kepemilikan perangkat elektronik, kemampuan menggunakan teknologi, dan
partisipasi dalam aktivitas online. Menurut Nielsen, dalam jurnal Digital Divide a Three-Stage Model pada tahun 2006 terdapat 3 tahap kesenjangan digital, yaitu kesenjangan ekonomi. Nah, pada tahap pertama ini mencakup akses internet, kepemilikan perangkat elektronik dan biaya TIK. Kesenjangan ekonomi terjadi ketika individu atau kelompok tertentu tidak memiliki akses atau kemampuan finansial untuk mendapat akses ke teknologi informasi dan komunikasi. Contohnya itu orang yang tinggal di daerah pedesaan mungkin tidak memiliki akses ke internet karena biaya layanan TIK yang mahal. Dengan demikian, kesenjangan ekonomi dapat mempengaruhi kemampuan individu atau kelompok untuk mengakses informasi dan berpartisipasi dalam kegiatan digital. Yang kedua adalah kesenjangan pengguna. Nah, hal ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan kepercayaan diri dalam menggunakan teknologi. Kesenjangan pengguna terjadi ketika individu atau kelompok yang memiliki akses TIK tidak memiliki kemampuan atau pengetahuan untuk menggunakannya secara maksimal. Contohnya itu adalah orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan tentang cara menggunakan internet, mungkin tidak dapat menggunakan teknologi untuk mendapatkan informasi atau berkomunikasi dengan orang lain. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah kesenjangan pemberdayaan. Nah, pada tahap ketiga ini mencakup kemampuan untuk menggunakan TIK untuk mendapatkan informasi, pendidikan, pekerjaan, dan peluang yang lainnya. Kesenjangan pemberdayaan terjadi ketika individu atau kelompok yang memiliki akses dan kemampuan untuk menggunakan TIK tidak dapat memanfaatkannya untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Contohnya adalah orang-orang yang memiliki akses ke internet tetapi tidak memiliki kemampuan menggunakan teknologi untuk mendapatkan informasi atau berkomunikasi dengan orang lain, mungkin tidak dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Dan Nielsen juga menyatakan bahwa ketiga tahap kesenjangan digital ini saling terkait dan berkelanjutan. Mengatasi kesenjangan di satu tahap akan membantu mengurangi kesenjangan pada tahap berikutnya. Lanjut teman-teman dalam bab keempat, yaitu e-business dan e-commerce. Jadi dalam bab ini yaitu e-business dan e-commerce terdapat 4 subbab, yaitu perdagangan elektronik, manfaat, keterbatasan, dan jenisnya. Perbedaan antara perdagangan elektronik murni dan parsial, bentuk-bentuk perdagangan elektronik, dan yang terakhir adalah etika dan hukum yang berkaitan dengan e-commerce. Langsung saja masuk ke dalam subbab perdagangan elektronik dan manfaatnya. Jadi, e-commerce atau perdagangan elektronik merujuk pada penggunaan internet dan web untuk bertransaksi bisnis secara formal. E-commerce adalah tentang menyediakan transaksi komersial secara digital, baik antar organisasi atau individual. Hal ini berarti bahwa transaksi komersial yang terjadi pada internet dan web melibatkan pertukaran nilai, misalnya nilai mata uang, melintasi batasan organisasi atau individu sebagai imbal hasil dari produk dan jenis jasa. Dan teman-teman, e-commerce adalah lingkungan digital yang memungkinkan transaksi komersial terjadi di antara banyak organisasi dan individu. Pada umumnya, e-commerce berarti transaksi yang terjadi pada internet dan web. Transaksi komersial batas-batas organisasi atau individu sebagai imbalan atas barang dan jasa. E-commerce dimulai pada tahun 1995 ketika salah satu portal internet yang pertama, yaitu Netscape.com, yang menerima iklan pertama dari perusahaan-perusahaan besar dan mempopulerkan ide bahwa web dapat digunakan sebagai medium untuk beriklan dan berjualan. Dan teman-teman sekalian, Purbo dan Wahyudi dalam buku Rahmindani tahun 2015 mengatakan bahwa perusahaan menggunakan e-commerce akan mendapatkan
keuntungan-keuntungan berikut, yaitu adalah revenue stream, terbukanya aliran pendapatan yang baru, yang lebih menjanjikan, yang tidak bisa ditemui pada sistem transaksi tradisional, teman-teman. Dan yang kedua adalah meningkatkan market exposure. Yang ketiga adalah operation cost, menurunkan biaya operasional. Yang keempat adalah global reach, melebarkan jangkauan. Yang kelima adalah customer loyalty atau meningkatkan kesetiaan terhadap pelanggan. Yang keenam adalah supplier management, meningkatkan manajemen pemasok. Yang ketujuh adalah memperpendek waktu produksi. Dan yang kedelapan adalah value chain atau meningkatkan rantai nilai. Jadi manfaat e-commerce adalah bagian keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan dan pelanggan melalui aktivitas secara daring, teman-teman. Jadi dengan demikian e-commerce memberikan berbagai manfaat yang signifikan bagi perusahaan dan pelanggan, termasuk memperluas jangkauan pasar, menghemat biaya, mempermudah proses transaksi, dan meningkatkan fleksibilitas pengiriman dan pembayaran. Di samping banyaknya manfaat dan keuntungan e-commerce, memiliki beberapa keterbatasan teknologi yang perlu dipertimbangkan. Salah satu keterbatasan tersebut adalah tidak adanya standar yang diterima secara universal untuk kualitas dan keamanan. Hal ini berarti perusahaan harus berinvestasi dalam teknologi dan prosedur yang lebih baik untuk memastikan keamanan transaksi. Selain itu, keterbatasan bandwidth telekomunikasi juga dapat menyebabkan hambatan dalam pengiriman data dan transaksi. Oleh karena itu, perusahaan harus berinvestasi dalam infrastruktur yang lebih baik untuk memastikan kualitas pengiriman data, teman-teman. Dan selanjutnya adalah perbedaan antara perdagangan elektronik murni dan parsial. Jadi perbedaan antara perdagangan elektronik murni dan parsial ini, jadi perdagangan elektronik murni itu adalah transaksi elektronik yang melibatkan pemesanan dan pembayaran melalui internet. Dalam perdagangan elektronik murni, pelanggan dapat membeli produk secara online melalui situs web toko online tanpa perlu berinteraksi langsung dengan penjual, teman-teman. Proses bisnis hanya terjadi secara online dan tidak melibatkan interaksi langsung antara pelanggan dan penjual, yang artinya antara pelanggan dan penjual ini untuk mendapatkan barangnya, ada di tengah-tengahnya itu adalah penghubung antara pelanggan dan penjual, seperti jasa pengiriman barang, teman-teman. Jadi contohnya ini adalah dapat membeli dalam toko online seperti Amazon, Shopee, atau Tokopedia, atau tempat-tempat sejenisnya, teman-teman. Dan selanjutnya yaitu perdagangan elektronik parsial adalah transaksi elektronik yang melibatkan pemesanan dan pembayaran melalui internet serta interaksi langsung antara pelanggan dan penjual, teman-teman. Jadi perdagangan elektronik parsial ini, pelanggan dapat membeli produk secara online melalui situs web toko online serta berinteraksi langsung dengan penjual untuk mengembalikan produk atau menyelesaikan masalah. Jadi contohnya itu, teman-teman, seperti pemesanan dalam Facebook, di mana pembeli ini langsung menghubungi si penjual dan penjual mendatangi si pembeli untuk melakukan transaksi cash on delivery atau biasa disebut dengan COD, teman-teman. Mungkin contohnya seperti itu. Dan masuk ke dalam bentuk-bentuk perdagangan elektronik. Jadi ada 3 bentuk-bentuk perdagangan elektronik, yaitu maksud saya ada 4 bentuk-bentuk perdagangan elektronik, yaitu, teman-teman, yang pertama adalah business to business atau B2B, yaitu adalah jenis e-commerce yang melibatkan transaksi antara dua belah pihak,
yang sama-sama memiliki kepentingan bisnis. Yang kedua adalah business to consumer, adalah jenis yang melibatkan transaksi antara bisnis dan end user atau pengguna akhir. Contoh nyatanya itu adalah toko online seperti Amazon, Shopee, dan Tokopedia, teman-teman. Jadi yang ketiga adalah consumer to consumer atau C2C. Itu adalah jenis e-commerce yang melibatkan transaksi elektronik, barang atau jasa antar pelanggan. Proses transaksi yang dilakukan ini melalui pihak ketiga yang menyediakan platform online. Contoh dari C2C seperti Tokopedia, Bukalapak, OLX, JDID. Di platform ini pelanggan dapat menjual atau membeli produk dari atau ke pelanggan yang lain. Yang keempat atau yang terakhir adalah maksud saya consumer to business. Jadi consumer to business ini kebalikan jadi dari C2C tadi, teman-teman. Jadi website dengan jenis ini terjadi transaksi dari consumer ke perusahaan. Contohnya adalah platform yang menyediakan jasa perorangan untuk mendukung aktivitas bisnis seperti freelance dengan harga-harga yang beragam. Jadi C2B ini biasanya melibatkan transaksi yang lebih kecil dan mudah, serta memerlukan proses yang lebih cepat dan fleksibel. Selanjutnya adalah etika dan hukum berkaitan dengan e-commerce. Jadi kredibilitas bisnis yang tinggi didukung dengan etika bisnis yang wajib diikuti tiap pelaku bisnis dalam bertransaksi. Setiap agen komersial dalam penjualan online harus menyadari bahwa etika bisnis digunakan untuk menjadi usaha yang berkembang dan berkelanjutan. Dalam jual beli online akan memiliki kelebihan yang baik di mata konsumen jika badan usaha menerapkan etika bisnis yang benar. Jadi teman-teman, asas dalam jual beli yang baik menurut Sonny Keraf pada tahun 1998 yaitu adalah asas otonomi yang merupakan karakter seseorang untuk bertindak menurut hati nuraninya sendiri. Yang kedua adalah asas kejujuran atau kredibilitas, adalah prinsip dalam etika bisnis yang penting karena terjadi saat kita berinteraksi komersial, teman-teman. Yang ketiga adalah asas perilaku yang baik dan perilaku yang buruk, serta perilaku yang ramah dengan pelanggan atau beneficence, dan tidak melakukan perilaku yang buruk terhadap pelanggan adalah asas etika berkelakuan baik terhadap sesama. Dan yang keempat adalah asas kesamarataan. Jadi terjadi saat melakukan aktivitas jual beli, satu orang membenahi pekerjaan dan orang lain membenahi pelanggan menurut kepentingannya sendiri. Dan yang kelima adalah asas menghormati diri kita sendiri, menyatakan bahwa kita mempunyai sifat moral untuk memperlakukan satu sama lain sebagai individu yang memiliki pemikiran yang serupa dalam menjalankan hubungan bisnis, teman-teman. Lanjut, dalam model hukum perdagangan elektronik merujuk pada referensi internasional yakni Pencitral Model Law Electronic E-commerce tahun 1996, dokumen referensi yang berisi model hukum transaksi elektronik salah satu komite Perserikatan Bangsa-Bangsa. Model ini disetujui dalam resolusi nomor 51/162 tanggal 16 Desember tahun 1996. Masuk ke dalam bab 5, teman-teman, yaitu ada etika dan privasi dalam sistem informasi. Pada subbab yang pertama yaitu adalah arti etika sistem informasi, dan subbab yang kedua adalah arti kode etik dan menggambarkan kelebihan dan kekurangannya. Dan pada subbab yang terakhir adalah kekayaan intelektual dan menjalankan perlindungan yang diberikan oleh hak cipta, paten, dan merek dagang. Jadi masuk ke dalam subbab yang pertama yaitu arti etika sistem informasi. Jadi teman-teman sekalian, etika atau bahasa ini diambil dalam Yunani kuno yaitu etikes yang berarti timbul dari kebiasaan, adalah cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar penilaian moral. Etika mencakup analisis penerapan
mencakup analisis penerapan konsep seperti benar, salah, baik buruk, dan tanggung jawab. Etika pun memiliki landasan hukum dalam penggunaan teknologi informasi yang tersirat pada Undang-Undang ITE tahun 2008 Bab 3 Asas Tujuan Pasal 3 yang berbunyi, pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikat baik, dan kebiasaan memilih teknologi atau netral teknologi. Dalam bidang teknologi informasi, tentunya etika menjadi sangat penting, khususnya di era transformasi seperti sekarang ini. Para pelaku dunia IT mengetahui etika dalam penggunaan sistem informasi. Etika dalam sistem informasi dibahas pertama kali oleh Richard Mason pada 1986, yaitu mencakup PAPA atau PAPA, yaitu privasi, akurasi, properti, dan akses. Lanjut teman-teman. Yang ini adalah arti kode etik dan menggambarkan kelebihan dan kekurangannya. Jadi pada dasarnya kode etik merupakan aturan dan norma-norma yang membantu tingkah laku dan pendekatan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu profesi atau organisasi. Kode etik mengatur perilaku, tanggung jawab, dan integritas dan moralitas yang seharusnya dimiliki oleh individu atau kelompok yang terlibat dalam aktivitas tersebut. Setiap bidang memiliki kode etik yang berbeda-beda, tergantung pada profesi atau organisasinya. Sebagai contoh, kode etik jurnalistik yang mengatur mengenai kejujuran, akurasi, pemberitaan yang adil, dan perlindungan sumber informasi. Di sisi lain, kode etik medis mengatur mengenai hubungan antara dokter dan pasien, kerahasiaan informasi, dan konflik kepentingan. Dan lanjut, kelebihan dari kode etik ini dianggap memiliki beberapa kelebihan yang sangat penting dalam dunia profesional. Salah satu kelebihannya adalah memberikan pedoman dan acuan bagi individu atau kelompok dalam mengambil keputusan dan bertindak. Dengan adanya kode etik, mereka dapat menilai apakah tindakan yang hendak dilakukan sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip etika yang dianut dalam profesi atau organisasi tersebut. Dan kekurangan dari kode etik ini adalah tidak dapat dipungkiri bahwa ada juga kekurangan, salah satunya itu adalah kekurangan yang sering disorot adalah kurangnya penegak hukum atau sanksi bagi pelanggar kode etik. Dalam beberapa kasus, kode etik hanya berupa pedoman atau panduan, sehingga tidak ada sanksi yang dapat diterapkan terhadap individu atau kelompok yang melanggarnya. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpatuhan atau pelanggaran menjadi lebih sulit untuk ditindaklanjuti dan mengurangi efektivitas kode etik sebagai alat pengatur dan perilaku. Kekurangan lainnya itu adalah adanya perbedaan interpretasi atau penafsiran terhadap kode etik. Dalam banyak kasus, kode etik disusun dalam bahasa yang tidak jelas atau terbuka untuk penafsiran yang beragam. Hal ini memicu adanya perbedaan pendapat terhadap berbagai orang dan kontroversi dalam hal tertentu, mengganggu harmoni dalam profesi atau organisasi. Lanjut, yaitu pada kekayaan intelektual dan menjelaskan perlindungan yang diberikan oleh hak cipta, paten, dan merek dagang. Mengutip dari laman Kementerian Perdagangan RI, HAKI terbagi atau HAKI adalah merupakan singkatan dari hak kekayaan intelektual. Jadi hak ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, untuk memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak cipta adalah bentuk hak kekayaan intelektual yang melibatkan perlindungan terhadap karya-karya kreatif seperti musik, seni, sastra, dan film. Pencipta memiliki hak eksklusif untuk menduplikasi, mendistribusikan, dan mengeksploitasi karya mereka. Sedangkan hak kekayaan industri terdiri dari hak paten,
merek, desain dan industri, serta hak letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan varietas tanaman. Uh, jadi saya akan membahas mengenai paten terlebih dahulu. Jadi hak paten ini adalah hak eksklusif yang diberikan kepada orang atau kelompok yang berhasil memecahkan masalah tertentu dengan sebuah teknologi. Yang kedua adalah merek. Merek merupakan tanda berupa gambar dan nama yang terdiri dari kata, huruf, dan angka yang ditujukan agar menjadi suatu pembeda dalam kegiatan perdagangan atau produk atau jasa, teman-teman. Jadi merek dagang ini memberikan identitas unik kepada suatu perusahaan. Mungkin kurang lebih seperti itu. Desain industri. Jadi desain industri ini adalah olahan karya mengenai bentuk, komposisi, warna, dan garis yang memberikan suatu kesan kepada barang atau merek. Dengan desain industri melibatkan perlindungan terhadap tata letak dan estetika produk. Lanjut pada bab selanjutnya, yaitu pada bab terakhir, yaitu bab 6 adalah tren masa depan dalam sistem informasi. Jadi pada bab 6 ini tidak saya bagi dalam beberapa subbab, melainkan saya langsung membahas terhadap tren masa depan dalam sistem informasi, teman-teman. Jadi kekayaan intelektual dan menjelaskan perlindungan yang diberikan oleh hak cipta paten. Maaf, mungkin ini merupakan kesalahan judul. Jadi judul yang seharusnya di sini adalah tren masa depan dalam sistem informasi, teman-teman. Jadi di bawah ini adalah beberapa poin yang bisa menjadi referensi untuk mengembangkan teknologi dalam bidang sistem informasi logistik. Yang pertama adalah Internet of Things atau IoT. Jadi IoT ini adalah pilar utama dalam tren inovasi terkini di dunia dengan sistem informasi logistik. Konsep IoT ini memungkinkan objek fisik terhubung dengan dan berkomunikasi secara langsung, mengoptimalkan efisiensi dan visibilitas rantai pasok. Maka dari itu tidak heran dengan adopsi sensor pintar dan teknologi terkait perusahaan logistik dapat melacak real-time, lokasi, kondisi, dan status inventaris. Hal ini tidak hanya mempercepat proses pengiriman, tetapi juga mengurangi biaya dan risiko kesalahan. Melalui IoT, sistem informasi logistik menjadi pusat inovasi, membawa manfaat signifikan bagi operasional dan kepuasan pelanggan, teman-teman. Dan yang kedua adalah sistem manajemen transportasi atau TMS yang terintegrasi. Sistem manajemen transportasi yang terintegrasi menonjol sebagai inovasi terkini yang mengubah paradigma. TMS memfasilitasi koordinasi mulus antara segala aspek transportasi, memungkinkan pemantauan real-time dan optimalisasi rute secara efisien. Yang ketiga adalah pelacakan real-time dengan GPS. Jadi evolusi sistem informasi logistik, pelacakan real-time dengan GPS menjadi dorongan utama efisiensi dan ketepatan. Teknologi GPS ini memungkinkan perusahaan logistik untuk melacak posisi dan status barang secara teratur, meningkatkan visibilitas dalam rantai pasok. Dan yang keempat adalah sistem informasi geografis. Jadi sistem informasi geografis ini dapat memanfaatkan pemetaan digital untuk memberikan pandangan holistik terhadap rantai pasok, memungkinkan pemantauan lokasi dan analisis data geografis secara akurat, teman-teman. Dan yang kelima adalah analisis big data. Jadi analisis big data ini memanfaatkan volume besar data yang dihasilkan oleh operasi logistik. Perusahaan dapat menggali wawasan mendalam untuk meningkatkan efisiensi dan mengidentifikasi peluang pengoptimalan. Yang keenam adalah penggunaan aplikasi mobile. Jadi penggunaan aplikasi mobile semakin merajai tren inovasi teknologi dalam sistem informasi logistik. Aplikasi mobile ini memberikan fleksibilitas dan akses langsung ke data logistik, memungkinkan pengolahan untuk memantau dan mengelola operasi secara real time melalui perangkat seluler, teman-teman.
Dan yang ketujuh atau yang terakhir adalah augmented reality untuk pemeliharaan. Jadi AR atau augmented reality muncul sebagai alat luar biasa untuk pemeliharaan. Dengan AR, teknisi dan operator logistik dapat mengakses informasi langsung dari dunia nyata, seperti petunjuk, perbaikan, atau panduan pemeliharaan melalui tampilan grafis di perangkat mereka. Nah, teman-teman, yang tadi itu adalah pembahasan terkait tren dan inovasi teknologi terkini dalam sistem informasi logistik yang penting untuk diketahui. Dan pada kesimpulannya, tren dan inovasi teknologi terkini telah memberikan transformasi monumental dalam sistem logistik, mulai dari IoT, sistem manajemen transformasi, hingga analisis big data dan augmented reality untuk pemeliharaan. Setiap langkah inovatif membawa efisiensi dan responsivitas ke tingkat yang baru. Aplikasi mobile juga memberikan kemudahan akses dan manajemen operasional dalam genggaman. Dengan integrasi teknologi ini, industri logistik semakin siap menghadapi tantangan masa depan dan membentuk ekosistem yang cerdas, adaptif, dan terus berkembang. Sekian video penjelasan saya. Mohon dan kurangnya mohon dimaafkan teman-teman. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.